Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6076. Charlie bertanya lagi, lalu bagaimana biasanya kamu membalas dendam ketika menghadapi hal seperti itu? Steve mendengus dingin dan berkata tanpa ragu. Tentu saja, perbuatan itu akan dibayar dengan darah. Jangankan siapapun yang berani memprovokasi keluarga Rothschild, bahkan jika mereka berani memprovokasi seekor anjing pun dari keluarga itu, kami tidak akan pernah membiarkannya pergi. Saling mendahului. Tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menindas keluarga Rothschild dan membuat keluarga itu menelan ludah. Sejauh ini, belum ada yang lahir. Setelah berkata demikian, Steve mengangkat kepalanya dan menatap Charlie. Matanya langsung tampak sedikit tidak nyaman. Karena terlalu nyaman, dia segera berkata, "Tuan Wade, jangan salah paham. Apa yang saya katakan tidak ada hubungannya dengan kami yang duduk di sini, terutama Anda." Charlie melengkungkan bibirnya. "Ada sesuatu dalam kata-katamu, apakah itu berarti aku menindasmu?" Steve segera menjawab, "Tidak. Sama sekali tidak." Saat dia mengatakan itu, Steve memanfaatkan fakta bahwa dia sudah mabuk. Maka ia hanya mengisi segelas anggur, meminumnya dalam sekali teguk, dan berkata dengan wajah sedih sementara anggurnya masih pekat. "Tuan Wade, tidak ada orang luar di sini. Izinkan saya mengatakan ini dari lubuk hati saya. Kamu benar-benar menyakitiku dengan meminta Helena pergi ke New York untuk melawan. Tidak ada gunanya bagiku untuk menjemput Helena secara pribadi. Bukan itu yang kau katakan padaku di awal. Dengan cara ini, kau mengatakan bahwa selama aku membantumu. Setelah ayahku terstimulasi, aku akan mewarisi posisi patriark. Aku tidak pernah menyangka kamu meminta Helena untuk memberinya obat. Ini bukan berarti kamu curang." Charlie berkata dengan tenang, "Ya, aku hanya berbohong padamu." Steve menatapnya dengan heran dan bergumam, "Kau? Kenapa kau?" Charlie berkata, "Ini sangat sederhana, Steve. Karena kamu tidak bisa dipercaya. Dari caraku memandangmu, aku merasa kamu benar-benar tidak bisa menepati janjimu." Steve berkata dengan kesal, "Tuan Wade, kamu salah paham. Aku bukan orang seperti itu." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tahu persis apa yang kamu rencanakan nanti. Jika Anda benar-benar diizinkan untuk berhasil mewarisi posisi pemimpin klan, hal pertama yang akan kamu lakukan adalah melemahkan saudara-saudara yang paling mengancammu, lalu menunggu. Setelah Anda memegang kendali penuh atas keluarga, usir mereka satu persatu untuk memperkuat posisi Anda sebagai kepala keluarga. Hal kedua yang harus kamu lakukan adalah menghancurkan perjanjian antara kita. Karena saat itu kau akan tetap teguh pada pendirianmu dan tidak akan peduli jika aku mengungkap rahasia si Fang Baozuang, kan?" Steve tertegun, lalu diam-diam mengisi segelas anggur dan meminumnya. Perkataan Charlie membuatnya kehilangan niat untuk membela diri. Charlie melanjutkan, "Pada saat ini, saya selalu bertindak sebagai penjahat terlebih dahulu, lalu seorang pria sejati. Jika aku tidak harus mengontrol kesehatan ayahmu, bagaimana mungkin kamu rela menjadi lebih pendek dariku di hadapanku hari ini?" Steve terdiam sesaat. Charlie berkata lagi pada saat ini, "Steve, aku rasa kita harus lebih tulus di masa depan. Tidak ada gunanya berpura-pura bingung atau tidak bersalah karena kita mengerti." Steve mengangguk sedikit malu. "Tuan Wade, Anda benar." Charlie tersenyum dan melanjutkan, "Steve, sebenarnya, kamu punya keuntungan dibandingkan ayahmu yang ada di sini bersamaku." Ketika Steve mendengar ini, matanya kembali berbinar, dan dia buru-buru bertanya, "Tuan Charlie, saya ingin tahu keuntungan apa yang Anda bicarakan?" Charlie berkata dengan ringan, "Kamu dan aku punya hubungan langsung. Tapi ayahmu tidak. Baik secara teoritis maupun fisik, kau lebih dekat denganku. Jika bukan karena kurangnya ketulusanmu, mengapa aku harus mengorbankan yang dekat dan yang jauh dan meminta Helena untuk membangun hubungan tidak langsung dengan ayahmu untukku yang membutuhkan perantara?" Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Lihat, jika Anda adalah pemilik supermarket, dan Anda menemukan bahwa orang yang tinggal di seberang Anda tidak memilih untuk datang ke rumah Anda untuk membeli sesuatu, tapi malah pergi ke blok yang lebih jauh untuk membeli sesuatu. Anda tidak bisa mencari kesalahan pembeli, tapi Anda harus menemukan masalahnya dalam diri Anda sendiri, atau orang lain yang memilikinya. Tidak, entah semua orang setuju bahwa harga Anda lebih tinggi, atau harganya sama tetapi layanan Anda terlalu buruk. Jika Anda tidak menemukan masalahnya sendiri, Anda tidak bisa menghentikan pelanggan dan bertanya mengapa dia tidak datang membeli dari Anda, bukan?
Steve mengangguk berulang kali karena malu. Tuan Wade, Anda benar. Saya akan 100% tulus kepada Anda di masa depan dan tidak akan pernah menyembunyikan apapun. Charlie tersenyum dan berkata, kamu bisa mengamatinya. Setelah itu, Charlie berkata lagi. Membawa topik kembali ke arah menemukan seseorang, bertanya padanya. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin pihak lain membayar dengan darah. Tapi ini Tiongkok, bukan Amerika Serikat. Jika Anda, keluarga Rothschild, benar-benar ingin orang lain membayar dengan darah, kau tidak bisa langsung mengirim seseorang ke sini untuk bertindak liar? Steve diperingatkan oleh Charlie. Meskipun dia masih ketakutan. Dia juga ingin mendekati Charlie, jadi dia berkata tanpa penutup apapun. Tuan Wade, pekerjaan kotor seperti ini melelahkan. Kami pasti tidak akan melakukannya sendiri. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan perselisihan diplomatik atau krisis opini publik. Kami biasanya lebih suka meminta orang luar untuk melakukan hal semacam ini untuk kami. Lihat, para anggota kelompok kriminal itu tidak takut pada apapun sepanjang hari. Geng, Charlie memikirkan kelompok kriminal yang pernah ia basmi di Meksiko sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak menyangka keluargamu juga akan bekerja sama dengan kelompok kriminal. Steve berkata dengan tergesa-gesa, ini bukan benar-benar kerja sama, ini hanya penggunaan sederhana. Ini bukan rahasia di Amerika Serikat. Lagi pula, setiap kelompok kriminal menghasilkan uang dengan menjual narkoba ke Amerika Serikat. Jangan melihat mereka. Mereka bisa membunuh orang-orang tak bersalah dan bertindak arogan, tapi di mata mereka, Amerika Serikat adalah dewa kekayaan mereka. Demi memastikan barang dan uang masuk dan keluar Amerika Serikat tanpa menimbulkan masalah, mereka bersedia melakukan apapun untuk rakyat Amerika. Charlie mengangguk, tersenyum, dan berkata, sepertinya keluarga Rothschild memang sangat terampil. Setelah itu, Charlie bertanya kepadanya, karena orang yang kamu cari menghilang di Aurochs Hill, apakah kamu ingin aku membantumu menemukan petunjuk? Ketika Steve mendengar ini, dia berkata dengan gembira. Akan sangat bagus jika Tuan Wade bersedia membantu. Koneksimu di Aurochs Hill jelas tak tertandingi oleh kami. Selama kita mendapatkan bantuanmu, aku yakin kita akan segera dapat menemukan petunjuknya. Terima kasih banyak, Tuan Wade. Charlie tersenyum dan berkata kepada Steve. Jangan terlalu sopan. Makan dulu. Setelah makan, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mungkin petunjuk yang ingin kamu temukan ada di sana. Saat dia mengatakan itu, Charlie sengaja bertanya pada Orville. Orville, menurutmu begitu? Ya. Orville tersenyum dan mengangguk berulang kali, lalu bertanya kepada Steve. Tuan Rothschild, apakah Anda takut anjing? Anjing? Steve tidak tahu mengapa Orville bertanya pada dirinya sendiri hal ini. Namun dia tetap menjawab dengan tegas. Sejujurnya dengan Tuan Hong, hewan favorit saya adalah anjing. Anjing adalah hewan yang sangat setia sehingga hanya sedikit orang yang tidak menyukainya. Orville tersenyum dan berkata, itu bagus, itu bagus. Ayo makan cepat dan berangkat setelah makan. Bab 6077. Setelah 1 jam. Steve yang sudah kenyang minum anggur dan makan merasa pusing. Memang dia banyak minum, tapi untungnya dia punya kapasitas minum yang baik. Dan dia banyak bicara, jadi dia masih relatif sadar. Charlie melihat Steve hanya bisa bersandar di sandaran kursi dengan perutnya setelah makan begitu banyak. Maka dia bertanya kepadanya sambil tersenyum. Steve, bagaimana kabarmu? Apa kamu perlu memesan makanan lagi? Steve melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan sedikit mabuk dan tersenyum. Tidak, tidak perlu, Tuan Wade. Tuan Wade, saya sudah kenyang. Sudah lama sekali aku tidak makan begitu banyak makanan dan minum begitu banyak anggur. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sekarang kita sudah hampir makan, ayo kita mulai berbisnis. Katakan pada anak buahmu bahwa kalian di sini untuk menyusul kami dan minta mereka menunggu di tempat parkir. Kami akan membawamu melalui pintu belakang dan pergi ke tempat yang kukatakan. Karena Steve sedikit mabuk, otaknya tidak waspada seperti sebelumnya. Kalau tidak, dengan statusnya, jika Charlie ingin meninggalkan anak buahnya dan membawanya. Dan jika dia pergi ke suatu tempat yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Dia pasti akan memberitahu penasihat keamanannya terlebih dahulu. Namun, alkohol memengaruhi penilaian orang. Dia hampir tidak banyak berpikir,
dan langsung berkata riang. Oke. Oke, Tuan Wade. Saya akan memberitahu mereka sekarang juga. Setelah itu, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon. Begitu panggilan itu tersambung, tanpa menunggu lawan bicaranya berbicara, dia langsung berkata, Kalian semua menunggu di tempat parkir dan jangan berkeliaran. Aku masih harus mengejar Tuan Wade. Ketika pihak lain mendengar ini, dia jelas sudah bersemangat. Ketika dia mabuk, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Maka dia berkata dengan hormat, Baik Tuan, kami sudah sampai. Jika terjadi sesuatu, mohon informasikan kepada kami kapan saja. Steve berkata oke dan langsung menutup telepon. Lalu, dia berkata pada Charlie, Wade. Tuan Wade, ayo pergi. Ayo pergi. Charlie mengangguk, berdiri, dan berkata kepada Orville. Orville, bantu Steve. Orville berkata dengan tergesa-gesa, Baiklah, Tuan Wade, serahkan padaku. Setelah mengatakan itu, dia segera datang ke Steve. Mengangkat salah satu lengannya, dan membawanya keluar dari kotak. Di pintu belakang Classic Mansion, sebuah kendaraan niaga dengan baris kedua dan ketiga serba hitam telah menyalakan mesinnya dan sedang menunggu. Menurut rutinitas normal pengawal Steve, mereka harus memantau semua pintu masuk dan keluar Classic Mansion. Namun kali ini situasinya agak istimewa. Semua orang ditinggalkan di tempat parkir di depan. Jadi mereka memantau apa yang terjadi di pintu belakang. Tidak tahu apapun tentang situasi apapun. Ketika Charlie dan mereka berempat tiba di mobil bisnis, pintu geser elektrik di dua baris belakang tiba-tiba terbuka. Orville membawa Steve langsung ke mobil dan pergi ke baris ketiga. Charlie dan Isaac mengikutinya dari dekat. Di dalam mobil, ketika pintu ditutup, Steve menemukan bahwa semua jendela di kendaraan komersial itu buram. Dan ada partisi fisik antara dua baris belakang dan kabin pengemudi. Duduk di dalam mobil berarti Anda dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas. Tidak ada tanda-tanda terjadi apa-apa di luar. Dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya dan bertanya pada Charlie. Tuan Wade, mobil ini terlalu pribadi? Charlie tersenyum dan berkata, tempat yang ingin aku bawa kamu ke sana sangat rahasia. Tentu saja, Anda harus lebih berhati-hati. Tapi jangan khawatir, semua orang tahu bahwa kamu telah memasuki Classic Mansion. Jadi aku tidak bisa terang-terangan menyakitimu, jadi kemanapun aku membawamu. Ikuti saja aku tanpa perlu khawatir. Setelah semuanya selesai, aku akan membawamu kembali tanpa cedera. Kekhawatiran kecil di hati Steve langsung hilang. Pada saat yang sama, dia berpura-pura sangat acuh tak acuh dan tertawa keras. Saya tidak khawatir tentang Anda, Tuan Wade. Tolong bawa aku ke sana. Aku tidak akan takut kemanapun. Kendaraan komersial keluar melalui pintu belakang. Dan ada jalan lain yang mengarah langsung ke jalan di belakang Classic Mansion. Jadi tidak ada pertemuan sama sekali dengan anak buah Steve. Kendaraan meninggalkan kota dan langsung menuju pinggiran kota. Karena masalah kebisingan dan bau, tempat-tempat seperti peternakan anjing ditempatkan agak jauh dari pemukiman penduduk untuk memastikan keamanan yang memadai. Peternakan anjing Orville telah ditingkatkan secara diam-diam sejak tahun lalu. Dan sekarang pada dasarnya telah ditingkatkan. Setelah peningkatan, area, fasilitas, keamanan, dan privasi peternakan anjing yang ditingkatkan telah meningkat pesat. Di antara semuanya, yang terpenting adalah keselamatan. Di bagian bawah tanah, dalam kata-kata Orville, hukum tidak mengizinkan pemeliharaan Tyrannosaurus Rex. Kalau tidak, bahkan jika dua orang dibesarkan di sini, dunia luar tidak akan tahu berita apapun. Dalam perjalanan ke sini, mabuknya Steve sedikit berkurang. Namun ketakutan dalam hatinya berbanding terbalik dengan kemabukannya. Semakin dia tidak mabuk, semakin panik perasaannya, bertanya-tanya kemana Charlie akan membawanya. Setelah gelisah sepanjang jalan, akhirnya kendaraan itu melambat. Steve dapat mendengar suara pintu listrik terbuka. Dari suara motor yang berjalan dan suara gesekan rendah, dia bisa tahu bahwa pintunya pasti besar dan berat. Yang membuat firasat buruknya semakin kuat. Begitu mobil memasuki gerbang, rasanya seperti baru saja menusuk rumah anjing. Dari daerah sekitar, terdengar gonggongan anjing silih berganti. Gonggongannya keras dan dalam, dan kedengarannya seperti suara anjing ras besar. Hal ini membuat Steve semakin panik, berpikir dalam hati.
Gerbang besi besar, anjing besar, di mana Charlie membawaku. Tepat saat dia sedang memikirkannya, mobilnya berhenti. Seketika pintu geser elektrik di kedua sisi terbuka. Dan isolasi suara pintu pun hilang, dan gonggongan anjing langsung menjadi lebih keras. Steve dengan cepat melihat keluar dan menemukan bahwa dia berada di bawah gudang pabrik besar. Dikelilingi oleh kandang besi dengan luas 2 hingga 3 meter persegi. Dan hampir semuanya adalah anjing petarung besar. Steve memang orang yang mengerti anjing. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling gemar memelihara anjing di dunia. Dia juga seorang pria kaya raya dan sangat mengenal berbagai jenis anjing. Jadi dia hanya melirik pintu di kedua sisi dan mengenalinya. Ada Tibetan Mastiff, Pitbull, Dogos, Tosa, Rottweiler. Dan berbagai anjing terrier yang tampak familiar tetapi tidak dapat dibedakan. Hal ini membuat Steve tampak agak pucat karena ia mendapati bahwa anjing-anjing di sini, tanpa terkecuali, adalah anjing-anjing yang ganas dengan kemampuan bertarung yang kuat. Banyak ras juga dilarang di Amerika Serikat. Kalau anjing sebanyak itu dilepas bersamaan, pasti ada 8 Stallone. Dia juga tak ada tandingannya. Bab 6078. Saat ini, Charlie sudah keluar dari mobil terlebih dahulu dan melambaikan tangan padanya di luar mobil. Ayo, Steve, kita sudah sampai. Steve berjalan hati-hati, melihat sekeliling, dan bertanya kepada Charlie dengan hati-hati. Tuan Wade, sebenarnya tempat apa ini? Charlie berkata kepada Orville yang keluar dari mobil. Ayo Orville, perkenalkan dirimu pada Steve. Orville berkata sambil tersenyum, Tuan Rothschild, ini peternakan anjing saya. Saya biasanya mengembangbiakan beberapa ras anjing yang lebih agresif. Sebelum saya bekerja dengan Master Wade, saya mengandalkan anjing-anjing yang dibiarkan di peternakan ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi adu anjing bawah tanah demi menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga saya. Kemudian, saya bekerja dengan Master Wade. Tujuan saya di sini pada dasarnya bukan lagi untuk mencari keuntungan. Mendengar hal ini, Steve sedikit rileks dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya Tuan Hong sungguh-sungguh memelihara begitu banyak anjing, meskipun bukan untuk keuntungan. Saya suka anjing. Tidak sebanyak itu, kata Orville dengan santai. Tujuan utama di sini adalah untuk menghadapi beberapa bajingan yang tidak patuh. Untuk menumbuhkan sifat berdarah anjing-anjing ini, saya selalu memberi mereka makan daging mentah di sini, seperti yang Anda tahu. Anjing pada umumnya tidak pilih-pilih makanan. Asalkan itu daging, tidak peduli jenis daging apapun, ia akan memakannya. Steve hanya menghela napas. Sebagai orang kedua dalam keluarga Rothschild, dia telah mengalami banyak hal berdarah. Tapi saat ini, dia berada di wilayah orang lain. Dan bahkan tidak ada pengawal di sekelilingnya. Mendengar apa yang dikatakan Orville lagi, dia tentu saja merasa takut. Orville menjadi tertarik pada saat ini, menunjuk anjing-anjing ganas ini, dan berkata kepada Steve. Saya katakan padamu, anjing-anjing ini sangat berguna. Seperti yang dia katakan, dia sengaja mendekati Steve dan berkata sambil tersenyum. Kadang-kadang saya merasa cemas ketika menonton film gangster. Ketika orang-orang itu menangkap orang-orang satu sama lain dan meminta informasi. Mereka terus-menerus memukuli orang-orang dengan tinjunya. Sambil memukuli mereka, mereka bertanya, maukah kamu memberitahuku? Jangan bilang, metodenya terlalu rendah. Sebenarnya, Anda hanya perlu mendapatkan beberapa anjing ini, membuat mereka kelaparan selama sehari, lalu menelanjangi orang itu untuk diinterogasi. Letakkan ember besi di tubuh bagian atas, kenakan helm motor, dan tubuh bagian bawah. Dia bahkan tidak memakai pakaian apapun dan dikurung bersama anjing-anjing ini. Selama dia tidak mengatakan yang sebenarnya, anjing-anjing itu akan menggigit semua yang ada di kaki dan selangkangannya. Tapi mereka tidak akan mati untuk sementara waktu. Menurutmu siapa yang bisa bertahan hidup dengan metode ini? Steve menegangkan selangkangannya karena takut dan berkata dengan gugup. Tuan Hong sangat ahli dalam hal itu. Charlie, yang berada di samping, melihat bahwa dia sudah sedikit bingung, jadi dia tersenyum dan berkata, Steve, jangan takut. Aku membawamu ke sini terutama untuk berkunjung. Aku tidak akan menjadi ancaman bagimu, jadi jangan khawatir. Steve menarik napas dalam-dalam dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh dalam hatinya. Bisakah kau memberitahuku lebih awal lain kali? Sfinkterku hampir rileks. Orville di sampingnya terkekeh,
menunjuk ke pabrik yang tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Steve, lantai ini terutama untuk dilihat orang luar. Seru. Malah, semuanya ada di lantai bawah. Satu lantai di bawah? Steve menunjuk kakinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada lagi di bawah sini? Ya. Orvel mengangguk dan berkata. Semuanya baru dibangun di bawah. Charlie juga tersenyum dan berkata, ya, Steve. Tingkat bawah lebih seru. Ayo kita pergi dan melihatnya bersama. Oke. Melihat Charlie tidak menyakitinya. Steve sangat takut sebelumnya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Charlie membawanya mengunjungi peternakan anjing. Selama tidak ada ancaman baginya, dia akan menyimpannya di dalam hatinya. Dan biarkan para tamu mengikutinya sesuai keinginan mereka. Jadi, di bawah kepemimpinan Orvel, sekelompok 4 orang berjalan menuju rumah di ujung gudang pabrik. Ayah dan anak Hogwarts yang tercela dan berbahaya telah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Putranya, Walter, mengandalkan dialisis untuk mempertahankan hidupnya karena gagal ginjal. Sementara lelaki tua itu di penjara, ia juga harus bertindak sebagai pengasuh putranya. Ayah dan anak itu dapat mengatakan bahwa itu cukup menyedihkan. Ketika mereka pertama kali masuk, ayah dan anak itu masih berharap bahwa orang-orang dari Hogwarts atau bahkan keluarga Rothschild akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun setelah menunggu dan menunggu, senjata ajaib itu tidak datang dari langit. Sebaliknya, peternakan anjing Orvel menjadi lebih tersembunyi dan lebih kuat seiring peningkatannya. Mereka secara bertahap menyerah pada fantasi yang tidak realistis ini dan hanya ingin bertahan hidup di sini. Saat ini, Walter baru saja selesai menjalani dialisis dan terbaring lemah di ranjang rumah sakit, sambil memakan bubur putih yang diberikan ayahnya. Jiro, tuan muda kedua dari keluarga Kobayashi yang bekerja di sini, sedang mendorong kereta kecil dan bertanya. Hei, Tuan Hogwarts, tolong bawakan peralatan makan setelah Anda selesai makan. Ayah tua Walter segera membawa peralatan makan itu ke pagar besi. Setelah Jiro datang, ia membuang peralatan makan itu ke tempat sampah plastik daur ulang. Tepat saat Jiro hendak pergi, ayah Walter dengan cepat berkata, Tuan Kobayashi, tunggu sebentar. Jiro bertanya padanya, apakah ada yang salah? Ayah Walter berkata dengan nada memohon, Tuan Kobayashi, besok ulang tahun anak saya, ya. Bisakah Anda meminta manajer untuk memesan kue untuknya? Setelah mengatakan hal itu, dia dengan cepat menambahkan, tidak harus besar. Cuma cupcake biasa. Dia sudah lama nggak makan kue. Walter di ranjang rumah sakit juga menatap Jiro dengan penuh harap, berharap mendapatkan persetujuannya. Jiro terkekeh, untuk bajingan licik, kejam, dan jahat seperti Walter. Hidup sudah terasa menyenangkan. Tapi dia masih mau makan kue? Lebih mudah makan kotoran daripada ini. Ayah Walter berkata dengan ekspresi sangat malu. Tuan Kobayashi, Walter, sudah membayar harga atas perilakunya yang salah. Jadi jangan mempermalukannya dengan serangan ini lagi. Jiro mengerucutkan bibirnya, kalau kau tidak menuntut hal yang tidak masuk akal, bagaimana aku bisa melakukannya? Mempermalukannya? Ayah Walter berdebat dengan wajah merah. Tapi bukankah kamu dikurung di sini karena kamu melakukan kesalahan? Terakhir kali Tuan Wei datang, dia tidak hanya memberimu bir, tetapi dia juga mengizinkan orang lain menyiapkan astringen untukmu seperti majalah. Anakku cuma mau cupcake seharga beberapa dolar untuk ulang tahunnya. Apa ini terlalu mahal? Jiro mencibir, saya bisa mendapatkan bir dan majalah karena saya punya sikap yang baik dalam mengakui kesalahan dan telah bekerja keras. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah memberikan kontribusi? Bukan hanya tidak ada kontribusi. Anakmu yang tidak berguna itu juga menghabiskan peralatan dialisis dan obat-obatan. Tuan Wade sudah memberimu wajah tanpa meminta biaya pengobatan. Dan kamu masih malu ingin makan kue? Ayah Walter terdiam sesaat dan harus berkata, Maaf, Tuan Kobayashi, anggap saja aku tidak mengatakan apapun tadi. Jiro mendengus dingin, jangan bicara omong kosong seperti ini lagi. Katakan lagi. Setelah mengatakan itu, dia mulai pergi. Pada saat yang sama, Charlie, Steve, dan sekelompok 4 orang telah tiba di rumah di tanah itu. Begitu mereka memasuki aula, sebuah lorong rahasia terbuka muncul di sisi ruangan dekat dinding.
Seluruh lorong rahasia ini dirancang dengan penutup atas yang dapat dibalik secara elektrik. Penutup atas terbuat dari ubin lantai yang sama seperti di dalam ruangan dan dapat sepenuhnya selaras dengan celah-celahnya. Ada juga sofa 3 dudukan yang ukurannya hampir sama dengan penutupnya. Selama ubin lantai tertutup, jika Anda memindahkan sofa ke sana, itu akan sangat tersembunyi. Mereka berempat sampai di tangga jalan rahasia. Orvel, yang memimpin jalan, tidak terburu-buru untuk turun. Sebaliknya, dia berteriak. Jiro, Tuan Wade ada di sini. Cepat dan bersiap untuk menyambutnya. Jiro, yang baru saja menatap dingin ayah Walter. Mendengar hal itu, wajahnya penuh kegembiraan dan dia berteriak keras. Tuan Wade, Tuan kelima, tunggu sebentar, Jiro datang. Bab 6079. Tak lama kemudian, Jiro berlari dari koridor. Melihat Charlie dan Orvel, dia sangat gembira dan membungkuk cepat untuk menyapa. Halo Tuan Wade, halo Tuan Wu, dan halo Tuan Chen. Setelah mengatakan itu, dia melihat wajah Steve yang tidak dikenalnya. Dikombinasikan dengan penampilan orang lain. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya tentang identitas orang lain itu. Meskipun begitu, Jiro tetap mengetahui aturannya dengan sangat baik. Dengan statusnya saat ini, dia tidak punya kesempatan untuk bertanya. Jadi dia berkata kepada Steve dengan sangat sopan, Halo, Tuan. Steve menyadari bahwa nama pihak lainnya adalah orang Jepang. Dan dia juga penasaran dengan identitas pihak lain. Dan semakin penasaran dengan apa yang ada di bawahnya. Melihat wajah Jiro memerah, Charlie bertanya sambil tersenyum. Jiro, bagaimana kabarmu tinggal di sini akhir-akhir ini? Bagus sekali. Jiro berkata dengan senyum cerah. Semua orang sangat baik padaku, semuanya baik-baik saja. Sekarang Jiro setengah bebas di peternakan anjing. Kecuali dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Dia relatif bebas dalam aspek lainnya. Charlie menepuk bahu Jiro, menunjuk Steve, dan berkata sambil tersenyum. Ini Tuan Steve Rothschild, dari keluarga Rothschild di Amerika Serikat. Dia adalah tamu yang saya undang hari ini. Aku akan mengajaknya berkunjung, dan kamu akan memperkenalkannya nanti. Ketika Jiro mendengar nama Rothschild, dia langsung terkejut dan bergumam, keluarga Rothschild? Reputasi keluarga Rothschild sangat tinggi di Jepang. Di Jepang, 3 nama keluarga Inggris yang paling terkenal adalah MacArthur, Soros, dan Rothschild. Tak perlu dikatakan lagi, MacArthur, setelah kekalahan Jepang. Jenderal bintang 5 ini menjadi penjajah de facto Jepang. Ia dijuluki Kaisar Jepang. Oleh karena itu, ketika dia meninggalkan Jepang, jutaan orang Jepang berbaris di jalan untuk mengucapkan selamat tinggal. Itu sungguh membingungkan. Alasan mengapa Soros menjadi terkenal di Jepang adalah karena taktik kuat dari kakak laki-lakinya. Seorang raksasa keuangan yang sendirian memicu krisis Asia pada tahun 1997. Selama kekacauan keuangan, tembak saja Yen 2 kali saat tidak ada yang salah. Orang Jepang menderita dalam waktu yang lama saat itu. Sekarang, para pemuda Heisei yang sudah lama berbaring, sesekali akan minum terlalu banyak di izakaya, membanting meja dengan marah, dan berteriak, Jalan Hachiga. Jika bukan karena Soros, mereka akan menjadi generasi kedua orang kaya sekarang. Siapa lagi yang bisa memaksa mereka bekerja di 711? Sedangkan bagi Rothschild, dalam pikiran orang Jepang masa kini, dia benar-benar eksistensi tingkat iblis. Bayangan keluarga Rothschild yang legendaris tak terelakkan di balik layar. Jika Soros hanya datang dengan senjata untuk mengambil gelombang uang tunai dari kantong Jepang, keluarga Rothschild setara dengan mengendarai tank militer as setiap waktu. Setelah merobohkan sebagian besar rumah Jepang. Bahkan anak-anak berusia 3 tahun di Jepang tahu bahwa keluarga Rothschild adalah keluarga pertama yang pantas mendapat predikat keluarga pertama di dunia. Jiro tidak bisa mengerti mengapa Charlie membawa Rothschild ke sini. Apalagi apa yang dilakukan Rothschild di sini. Saat sedang ragu, tiba-tiba terlintas sebuah ide di benaknya, dan dia berpikir dalam hati. Sialan. Waktu ayah dan anak Hogwarts pertama kali datang ke sini, mereka menyebut diri mereka sebagai kerabat keluarga Rothschild sepanjang hari. Mungkinkah Tuan Rothschild ini ada di sini untuk membawa mereka kembali? Melihat ekspresi Jiro berubah dari kebingungan menjadi terkejut, Charlie berkata, Jiro, apa yang sedang kamu pikirkan di sana? Jiro kembali sadar dan berkata cepat. Tidak apa-apa,
Tuan Wade, tidak apa-apa. Setelah itu, dia dengan cepat berkata dengan penuh perhatian. Tuan Wade, Tuan Rothschild, Tuan Hong, dan Tuan Chen. Jika kamu siap, ayo turun bersama. Charlie mengangguk, lalu berkata, kau yang memimpin jalan. Jiro membungkuk 90 derajat, lalu berbalik dan menuruni tangga. Charlie mengikutinya. Ketika dia berjalan turun, dia berbalik dan melambaikan tangan ke arah Steve sambil tersenyum. Lewat sini Tuan Steve, saya akan membawa Anda bertemu 2 orang. Bertemu 2 orang? Tanya Steve dengan heran. Tuan Wade, siapa yang Anda ingin saya temui di sini? Charlie tersenyum dan berkata, kita akan tahu saat kita turun. Bab 6080. Setelah berkata demikian, dia pun pergi. Steve tidak pernah menyangka bahwa ayah dan anak Hogwarts akan berada di tangan Charlie. Dan dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Jadi dia segera mengikuti langkah Charlie dan berjalan turun. Setelah turun ke tingkat bawah tanah, Steve menemukan bahwa tempat ini ternyata adalah penjara mini. Ada koridor panjang di depannya. Di kedua sisi koridor, terdapat ruangan yang disegel oleh dinding beton bertulang dan jeruji besi. Tidak ada dinding di sisi setiap ruangan yang menghadap koridor. Namun pagar besi memungkinkan Anda melihat segala sesuatu di dalamnya dalam sekejap. Bahkan kamar mandi sederhana di dalamnya hanya memiliki dinding rendah setinggi 1 meter. Dan orang-orang menggunakan toilet di dalam. Terkadang, kepala juga akan terlihat. Meskipun tempat ini sepenuhnya berada di bawah tanah. Udara, suhu, dan kelembapan di dalam tidak berbeda dengan yang di atas. Charlie mengira akan ada bau aneh saat dia turun. Tetapi dia tidak menduga akan merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Orvel di samping dengan cepat memperkenalkan, Tuan Wade. Kami memasang sistem udara segar saat kami membangun tempat ini. Udara di dalamnya dapat bersirkulasi 2 kali dalam 1 jam, dan juga dilengkapi dengan dehumidifikasi sentral. Bahkan di bawah tanah, tidak terasa lembab. Dan saya juga memasang AC sentral, yang hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Sangat nyaman. Setelah itu, dia melirik Steve dengan sengaja dan berkata sambil tersenyum. Apa namanya? Kemanusiaan. Apa itu? Steve dengan santai berkata, kemanusiaan. Ya, kata Orvel sambil tersenyum. Kami sangat berperi kemanusiaan di sini. Setelah itu, dia bergegas ke Charlie dan berkata dengan suara rendah. Tuan Wade, saya biasanya tidak menyalakan AC, dan sebagainya di sini. Aku hanya tidak ingin para bajingan itu merasa terlalu nyaman. Ini karena kamu bilang kamu akan datang kemarin. Dan saya baru menyalakannya kemarin. Aku sudah meminta Jiro untuk membukanya terlebih dahulu, dan aku akan meminta Jiro untuk menutupnya kembali setelah kamu pergi. Charlie mengangguk sambil tersenyum dan memuji. Kamu memang bijaksana, Orvel. Orvel tersenyum dan menepuk jaketnya di dadanya. Dia berbisik. Tuan Wade, saya juga membawa peralatan untuk kaligrafi manusia. Asalkan kamu mengucapkan sepatah kata, bahkan jika itu adalah anggota keluarga Rothschild. Beranikah aku menempelkan beberapa kata di dahinya? Charlie tersenyum dan berkata, tidak perlu. Tidak ada pertumpahan darah hari ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berkata kepada Jiro. Jiro, bawa kami menemui ayah dan anak itu. Oke. Jiro pergi ke sana dengan tekun. Dia berjalan maju dan berhenti di depan sel ketiga. Dia berbalik dan berkata, Tuan Wade, mereka ada di sini. Saat dia berbicara, Charlie sudah tiba. Ketika Walter melihat Charlie dari ranjang rumah sakit, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tidak dapat menahan gemetar. Dan ayahnya juga sama gugupnya. Tak seorang pun di antara mereka yang tahu apa yang akan dilakukan Charlie ketika dia tiba-tiba datang setelah sekian lama. Pada saat ini, Steve juga tiba. Dia memandang ayah dan anak yang berantakan di dalam sel dan sedikit tertegun sejenak. Padahal, dia tidak mengenal ayah dan anak itu, bahkan tidak punya kesan sedikit pun terhadap keduanya. Lagi pula, keluarganya memiliki terlalu banyak kerabat. Anggota keluarga utama seperti Steve sendiri memandang rendah mereka. Jadi mereka tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Meskipun dia telah melihat informasi dan foto ayah dan anak itu sebelum dia datang. Ketika ia melihat ayah dan anak yang telah tertahan sekian lama di hadapannya, tak seorang pun langsung keluar. Namun,
Dia tidak mengenali ayah dan anak itu, tetapi ayah Walter mengenalinya. Wajar jika seorang tuan tidak mengenali budaknya. Tetapi hamba manakah yang tidak menyimpan tuannya di dalam hatinya? Saat dia mengenali Steve, dia tertegun seolah tersambar petir. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar. Berpikir bahwa Steve ada di sini untuk menyelamatkannya dan putranya. Jadi dia langsung merasakan cahaya dan harapan yang kuat di hatinya. Dalam situasi putus asa, dia dan putranya menantikan bintang dan bulan. Berharap keluarga Rothschild akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Sekarang, akhirnya tiba saatnya untuk pulang. Jadi dia berlutut di tanah dengan suara letupan yang sangat gembira. Melihat Steve, dan menangis dengan air mata. Tuan Rothschild, Anda akhirnya datang untuk menyelamatkan kami. Tolong buat keputusan untuk kami, ayah dan anak. Biarkan si brengsek bernama Wade ini mendapat masalah.